Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada sesi konseling kelompok pada hari ini. Jadi, tema kita hari ini kita akan membahas tentang masalah yang sering dialami oleh mahasiswa, yaitu kecemasan. Sebelum memulai sesi, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi, nama saya Sakinah Sahara. Di sini saya sebagai konselor yang akan memfasilitasi sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum memulai sesi, saya akan mempersilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Bisa dimulai oleh saudari. Baik, perkenalkan nama saya Ade Putri Ramadhani, bisa dipanggil Ade. Saya Aisyah Bila, biasa dipanggil Alicia. Saya Madina, biasa dipanggil Dina. Saya Samsan, akrab disapa Samsan. Baik Bu, saya merasa sangat cemas tentang prestasi akademik saya. Saya takut kalau nilai saya itu tidak cukup baik. Saya tidak akan bisa mendapatkan beasiswa untuk semester berikutnya. Saya merasa terus tertekan setiap kali ujian dan seringkali tidak bisa tidur karena memikirkan nilai-nilai saya. Terima kasih Ade telah berbagi pengalamannya ataupun masalahnya. Jadi kecemasan tentang prestasi akademik itu memang sering dialami oleh kebanyakan mahasiswa. Lalu bagaimana dengan Aisyah? Kecemasan apa yang sedang kamu rasakan? Kalau saya Bu, saya lebih merasa cemas tentang masalah keuangan, yang dimana orang tua saya itu mengalami kesulitan keuangan dan saya khawatir tidak bisa membayar biaya kuliah dan biaya hidup saya selama berkuliah. Setiap bulan pun saya harus memikirkan bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan saya dan itu membuat saya stres. Saya mengerti Aisyah dengan permasalahan yang kamu alami dan saya bersimpati atas masalah tersebut. Jadi masalah keuangan itu bisa menjadi sumber kecemasan yang besar. Sam-Sam, apakah kamu bisa berbagi dengan kami tentang kecemasan apa yang kamu alami? Saya merasa cemas tentang hubungan sosial saya, yang mana saya merasa kesulitan dalam bergaul dengan teman-teman saya di kampus. Saya sering merasa kesepian. Saya sering merasa tidak percaya diri dan takut ditolak oleh teman-teman saya. Hal ini yang membuat saya sering menghindar dari acara-acara sosial. Terima kasih Sam-Sam telah berbagi pengalaman dan berbagi apa yang kamu rasakan. Jadi kesulitan dalam hubungan interaksi itu memang bisa menimbulkan kecemasan. Lalu bagaimana dengan Madinah? Kecemasan seperti apa yang kamu alami? Saya merasa sangat cemas tentang masa depan karir saya. Saya takut setelah lulus nanti saya tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan jurusan saya. Setiap kali saya memikirkan masa depan saya merasa panik dan tidak tahu harus bagaimana. Terima kasih Madinah telah terbuka untuk menceritakan apa yang sedang kamu rasakan. Kecemasan tentang masa depan karir juga paling umum banyak dialami oleh mahasiswa. Sekarang mari kita cari solusi dari sudut pandang psikologi terapi Islam. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk selalu bertawakal kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang artinya kita harus berusaha sebaik mungkin, namun hasilnya tetap kita serahkan kepada Allah. Ade, bisa kamu ceritakan lebih detail bagaimana kamu biasanya belajar dan apa yang kamu rasakan ketika sedang belajar? Saya biasanya belajar di perpustakaan atau di kamar saya. Saya berusaha untuk mengikuti jadwal belajar yang ketat, tapi seringkali saya merasa tertekan jika tidak bisa memenuhi target belajar saya. Saat mendekati ujian, saya merasa sangat cemas dan kadang-kadang sulit untuk fokus. Jadi Ade, penting untuk kamu ingat bahwa usaha kerasmu adalah bagian dari ibadah. Lakukan yang terbaik dalam belajar dan berdoa, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Ingat bahwa Allah itu mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi, coba untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca Al-Quran, serta mengatur waktu istirahat yang cukup agar kamu tidak kelelahan. Bagaimana dengan permasalahan saya Bu? Saya merasa sangat terbebani dan juga setiap kali saya ingin membeli sesuatu hal yang penting, saya pasti selalu berpikir apakah saya masih punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Untuk Aisyah,
Ingatlah bahwa rezeki itu dari Allah. Tetap berdoa dan berusaha. Mungkin dengan mencari beasiswa atau tambahan pekerjaan paruh waktu bisa membantu kamu dalam keuangan. Dan jangan lupa untuk selalu bersedekah, karena bersedekah dapat membuka pintu rezeki. Dan cobalah untuk membuat anggaran bulanan yang ketat dan disiplin dalam mengelola keuanganmu. Selain itu, jangan ragu untuk mencari bantuan dari lembaga-lembaga yang menyediakan dukungan keuangan bagi mahasiswa. Saya sering merasa kesepian dan sulit bergaul. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin punya lebih banyak teman, tapi saya selalu merasa gugup dan takut ditolak. Zam-zam, cobalah untuk lebih membuka diri dan berusaha memahami orang lain. Bergabunglah dengan komunitas atau kegiatan kampus yang sesuai dengan minatmu. Ini bisa membantumu bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, sehingga lebih mudah untuk memulai percakapan ataupun interaksi. Dan juga jangan lupa berdoa agar Allah memudahkan hubunganmu dengan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadikan hadis ini sebagai pedoman ataupun motivasi untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana saya bisa menghadapi kecemasan tentang masa depan karir saya? Saya sering merasa takut tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan dan itu membuat saya tertekan. Jadi untuk Madinah, masa depan ada di tangan Allah. Yang bisa kita lakukan itu adalah berusaha sebaik mungkin, meningkatkan skill dan selalu berdoa. Allah pasti akan memberikan yang terbaik sesuai usaha dan doa kita. Selain itu, selalu ingat bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan ragu untuk mencari informasi atau membangun jaringan sejak sekarang. Ikuti seminar, workshop, dan acara-acara yang bisa meningkatkan pengetahuanmu dan keterampilanmu. Dengan begitu, kamu akan merasa lebih siap dalam menghadapi masa depan. Terakhir, mari kita semua senantiasa memperkuat iman dan tawakal kita kepada Allah. Dalam setiap doa, mintalah kepada Allah untuk ketenangan hati dan pikiran. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Jadi alhamdulillah kita sudah berdiskusi dan berbagi. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Terima kasih semuanya atas partisipasi kalian dalam sesi konseling kelompok ini. Jadi jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.